Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apren Jaya dengan NIM 21040450013. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori Albert Bandura tentang behavioristik untuk memenuhi tugas UTS saya, yaitu tentang teori-teori kepribadian. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hal tentang teori Albert Bandura. Pertama-tama saya akan menjelaskan biografi Albert Bandura itu sendiri. Yang kedua, saya akan menjelaskan hakikat behavioristik. Ketiga, kelebihan behavioristik. Keempat, kekurangannya. Kelima, struktur behavioristik. Keenam, implementasi behavioristik itu sendiri. Baik, biografi Albert Bandura. Albert Bandura lahir pada 4 Desember 1925, meninggal 26 Juli 2021. Adalah seorang psikologi dan penggagas teori kognitif sosial. Ia terkenal dengan eksperimen boneka Bobo, yang mana pembelajaran bisa diperoleh dari mencontoh suatu tindakan. Bandura tumbuh di sebuah kota yang sangat kecil. Sekolah menengah umumnya saja tidak lebih dari 20 murid. Bandura mengambil gelar diplomanya dari Universitas British Columbia dan gelar sarjana psikologinya dari Universitas Iowa. Di Iowa, dia belajar bersama Robert Searle, salah satu perintis teori belajar sosial. Pada tahun 1953, Bandura bergabung dengan Fakultas Psikologi Universitas Stanford dan berkarya di sana sampai dia pensiun. Di bidang psikologi, dan Bandura sudah membangun reputasi yang demikian tinggi sehingga pada tahun 1974 ia dipercaya menjabat Presiden Asosiasi Psikologi Amerika. Murid-muridnya sendiri menjulukinya dengan generalis modern, seorang pria dengan pengetahuan yang sangat luas di banyak ilmu pengetahuan. Hakikat behavioristik itu sendiri, menurut teori behavioristik, adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon. Seorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah laku. Sebagai contoh, anak belum dapat berhitung perkalian walaupun ia sudah berusaha giat dan gurunya sudah mengajarkan dengan tekun. Namun, jika anak tersebut belum dapat mempraktekannya perhitungan dan perkalian tersebut, maka ia belum dianggap belajar karena ia belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil belajarnya. Pokok bahasan yang ketiga adalah kelebihan teori Albert Bandura. Yang pertama, membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Yang kedua, guru tidak membiasakan memberi ceramah, sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Jika murid menemukan kesulitan, baru ditanya pada guru yang bersangkutan. Yang ketiga, mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan, mendapat pengakuan positif, dan perilaku yang kurang sesuai mendapat penghargaan negatif yang didasari pada perilaku yang tampak. Yang keempat, dengan melalui pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan dapat mengoptimalkan bakat dan kecerdasan siswa yang sudah terbentuk sebelumnya. Jika anak sudah mahir dalam satu bidang tertentu, akan lebih baik dapat dikuatkan lagi dengan pembiasaan dan pengulangan yang berkesinambungan tersebut dan lebih optimal. Yang terakhir, bahan pelajaran yang telah disusun hierarkis dari yang sederhana sampai pada yang kompleks dengan tujuan pembelajaran dibagi dalam bagian-bagian kecil yang ditandai dengan pencapaian suatu keterampilan tertentu mampu menghasilkan sesuatu. Baik, setelah tadi saya telah menyampaikan kelebihan dari teori Albert Bandura, kali ini saya akan menyampaikan kekurangan teori Albert Bandura. Yang pertama, sebuah konsekuensi untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Yang kedua, tidak setiap pelajaran dapat menggunakan metode ini. Yang ketiga, murid berperan sebagai pendengar dalam proses pembelajaran dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Yang keempat, penggunaan hukuman yang sangat dihindari oleh para tokoh behavioristik justru dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk menerbitkan siswa. Yang kelima, murid dipandang pasif, perlu motivasi dari luar, dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan oleh guru. Yang keenam, murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan dari guru.
dan mendengarkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Sehingga inisiatif siswa terhadap sesuatu permasalahan yang muncul secara temporer tidak bisa diselesaikan oleh siswa. Yang ketujuh, cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, tidak produktif, dan menundukkan siswa sebagai individu yang pasif. Yang kedelapan, pembelajaran siswa yang berpusat pada guru, bersifat mekanistik, dan hanya berorientasi pada hasil yang didapat, diamati, dan diukur. Yang kesembilan, penerapan metode yang salah dalam pembelajaran mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran yang tidak menyenangkan bagi siswa, yaitu guru sebagai center otoriter, komunikasi berlangsung satu arah. Guru melatih dan menentukan apa yang dipelajari muridnya. Baik, struktur kepribadian pretestif Albert Bandura. Struktur kepribadian yang dikemukakan oleh Bandura terdiri dari 4 aspek, yaitu sistem self, regulasi diri, efikasi diri, dan efikasi kolektif. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu sistem self. Bandura meyakini pengaruh yang ditimbulkan oleh self sebagai salah satu determinan tingkah laku yang tidak dapat dihilangkan tanpa membahayakan penjelasan dan kekuatan prediksi. Sistem self yang dimaksud yaitu struktur kognitif yang memberikan pedoman mekanisme, dan sistem tersebut menandakan bahwa tindak manusia adalah hasil dari interaksi antara lingkungan, perilaku, dan manusia itu sendiri. Digunakan kata timbal balik untuk mengidentifikasi adanya interaksi dan dorongan yang mempunyai kekuatan dan memberi kontribusi yang setara. Yang kedua adalah regulasi diri. Istilah regulasi diri yang dimaksud adalah bahwa individu memiliki kapasitas motivasi dirinya sendiri untuk menetapkan tujuan personalnya, merancang strategi sebagai evaluasi dan modifikasi perilaku yang sedang berlangsung. Yang ketiga, efikasi diri atau self-efficacy. Bandura meyakini bahwa efikasi diri merupakan elemen kepribadian krusial. Yusuf dan Junika mengidentifikasi efikasi diri sebagai keyakinan diri atau sikap percaya diri terhadap kemampuan sendiri. Yang keempat, efikasi kolektif. Pendapat Bandura mengenai individu adalah orang yang berusaha mengontrol kehidupan dirinya. Tidak hanya efikasi diri individual, melainkan juga melalui efikasi kolektif. Efikasi kolektif merupakan keyakinan yang ada dalam masyarakat bahwa usaha mereka secara bersama-sama dapat menghasilkan perubahan sosial tertentu. Setelah saya telah menyampaikan 5 materi yang telah saya paparkan tadi, kali ini kita akan melanjut tentang implementasi dari teori tersebut. Saya akan menampilkan video implementasi tentang teori Albert Bandura. Ya, jalan.